Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi dalam mata kuliah Mapel SD IPA 2. Untuk nama kelompok, yang pertama Madi Dwi Widya Kartono, itu saya sendiri dengan NIM 1911 031035. Yang kedua ada Kadek Rani dengan NIM 1911 031020. Yang ketiga ada Made Paninovianti dengan NIM 1911 031018. Yang keempat ada Komang Esa Pratiwi dengan NIM 1911 031036. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi mengenai tumbuhan bertalus. Tumbuhan bertalus merupakan tumbuhan yang struktur tubuhnya masih belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Ciri-ciri tumbuhan bertalus: yang pertama, tumbuhan bertalus tersusun oleh satu sel yang berbentuk bulat hingga banyak sel, yang kadang mirip dengan tumbuhan tingkat tinggi. Jadi tumbuhan bertalus itu memiliki satu sel dan juga ada yang memiliki banyak sel. Selanjutnya, tumbuhan bertalus berkembang biak dengan cara generatif dan juga vegetatif dengan menggunakan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Selanjutnya, tumbuhan bertalus itu memiliki 3 cara hidup. Yang pertama, autotrof, di mana tumbuhan bertalus akan berasimilasi dengan sinar cahaya atau yang disebut dengan fotosintesis. Selanjutnya, tumbuhan bertalus juga memiliki cara hidup heterotrof. Artinya, tumbuhan bertalus tidak dapat mengolah makanan sendiri. Selanjutnya, tumbuhan bertalus juga bersifat simbiosis, di mana tumbuhan bertalus itu berhubungan dengan tumbuhan lainnya, seperti gambar yang pertama. Tumbuhan bertalus ada pada batang atau bagian tumbuhan lain. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu jenis-jenis tumbuhan bertalus. Ganggang atau algae adalah termasuk tumbuhan bertalus, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ganggang banyak ada yang bersel satu dan bersel banyak. Bersifat eukariotik, ada yang hidup melekat pada sesuatu yang ada di dalam air, misalnya batu disebut bentos. Berdasarkan pigmennya, ganggang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, chlorophyta, ganggang hijau. Yang kedua, criosphyta, ganggang keemasan. Yang ketiga, pheophyta, ganggang coklat. Dan yang terakhir, rhodophyta, yaitu ganggang merah. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang jamur atau fungi. Jamur atau cendawan tidak mempunyai kromatophora. Oleh sebab itu umumnya tidak berwarna. Tetapi pada jamur yang tinggi tingkatannya terdapat bermacam-macam zat warna. Fungi dibedakan menjadi beberapa kelas, yaitu yang pertama Myxomycotina atau jamur lendir, yang kedua Omycotina, yang ketiga Zygomycotina, yang keempat Ascomycotina, yang kelima Basidiomycotina, dan yang terakhir Deuteromycotina. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu lumut kerak atau lichenes. Lichenes hidup sebagai epifit pada pohon-pohonan, tetapi dapat juga di atas tanah, terutama di daerah tundra di sekitar kutub utara. Berdasarkan komponen cendawan yang menyusunnya, yaitu ada 2. Yang pertama ada Ascolichens dan yang kedua ada Basidiolichenes. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.